Saat Spanyol tiba di Meksiko pada bulan Maret tahun 1520, di Meksiko itu terdapat 22 juta jiwa. Dan pada bulan Desember di tahun yang sama, ternyata hanya tersisa 14 juta jiwa saja. Kurang lebih 8 juta nyawa manusia melayang di Meksiko. Ya, Spanyol dan dunia baru. Jangan lupa subscribe, hidupkan juga lonceng notifikasinya, dan welcome to Kalarinai. Wave crashing by our feet, sunshine and sandy dreams, laughter in the salty breeze, at the ocean's edge we're free. Seperti yang udah gue singgung di depan, kali ini kita akan ungkap kenapa banyak sekali nyawa yang melayang di Meksiko. Oke, kita awali dari kehidupan manusia di belahan dunia bagian barat, yaitu penduduk asli Amerika. Dan sebelum kedatangan si Columbus pada tahun 1492, di sana tuh hampir tidak ada sama sekali wabah penyakit yang mematikan. Bahkan diperkirakan setidaknya hampir 15.000 tahun itu bersih ya dari penyakit yang ekstrim. Nah, berbeda dengan orang-orang Eropa, Asia, dan juga Afrika, yang mana mereka tuh udah biasa dengan wabah penyakit yang cukup ekstrim. Jadi intinya, penduduk asli Amerika itu belum pernah ngalamin kena penyakit yang diderita oleh orang Eropa, Asia, dan juga Afrika. Menurut Donald Hopkins, simpelnya gini go people, pada tahun 1492, ketika Columbus membangun kembali kontak antara dunia lama dan dunia baru. Oke go people, istilah dunia lama itu mencakup benua Eropa, Asia, dan juga Afrika. Nah, kalau misalkan istilah dunia baru itu mencakup benua Amerika. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi 15 tahun kemudian nih, ada penyakit menular yang masuk ke dunia baru atau Amerika. Nah, nama penyakitnya adalah smallpox atau virus cacar. Tadi gue sudah jelaskan ya, bahwa penduduk asli Amerika itu belum pernah ngalamin kena penyakit. Ya, belum pernah ngalamin kena penyakit yang sama seperti orang-orang yang ada di dunia lama gitu. Jadi tubuh penduduk asli Amerika ini sangat rentan terhadap cacar. Dengan kata lain, tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang alami untuk melawan si virus cacar ini. Oke, simpelnya seperti itu. Nah, gua people, sebetulnya ada 2 video ya sebelum video yang ini. Jadi nanti kalian boleh nonton aja ya 2 video sebelumnya, oke? Nah, ada di sini ya. Nanti kalian tinggal tonton aja tuh. Oke, selanjutnya gua people, diperkirakan cacar itu sudah ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi dan menyerang wilayah seperti Tiongkok, Mesir, dan juga India. Nah, banyak sejarawan percaya nih bahwa cacar itu mungkin dibawa ke Eropa selama Perang Salib pada abad ke-11. Nah, selama beberapa tahun, Eropa itu dilanda epidemi cacar yang berkala dan sangat mematikan pada zamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ya seperti biasa tuh, bahasa-bahasa kalau misalkan kita berbicara tentang sejarah ya, seiring berjalannya waktu, cacar ini menjadi penyakit endemik di sebagian besar populasi dunia lama, gitu ya. Dunia lama yang tadi tuh mencakup Eropa, Asia, dan juga Afrika. Ya, Jonathan Betaker mencatat nih, agak paradoks gitu. Semakin lama suatu masyarakat hidup dengan cacar, itu semakin kecil dampak demografisnya. Di daerah perkotaan yang padat penduduk, penyakit ini tuh menyebar pada tingkat rendah ya, dengan interval antar wabah yang pendek. Nah, akibatnya hampir semua orang dewasa yang bertahan hidup itu memiliki kekebalan tubuh yang relatif bisa menahan kepada penyakit ini. Nah, sehingga korbannya itu sebagian besar adalah anak-anak kecil. Namun, go people, tidak ada seorang pun di dunia baru yang memiliki kekebalan terhadap cacar. Di dunia baru itu ya di Amerika, gitu maksudnya ya. Nah, menjadikan mereka ini sasaran empuk bagi penyakit yang paling mematikan pada zamannya. Nah, ketika orang Eropa ini mulai menjelajah dan menjajah wilayah lain, cacar ini menyertai mereka, gitu. Epidemiolog Mark Thompson itu menulis, apapun asal-usulnya cacar, ini tuh segera menyebar gitu, cepat banget nyebarnya. Nah, mungkin dibawa oleh tentara yang mencari penaklukan baru dan pedagang yang terlibat dalam perdagangan. Mungkin saja dibawanya oleh mereka gitu.
pada abad ke-16, kebanyakan orang dewasa Eropa dan banyak budak di Afrika itu telah terpapar cacar, sehingga memiliki kekebalan ya, sebagian atau penuh gitu terhadap penyakit tersebut. Bagaimana nih cacar dapat menyeberangi Atlantik dalam perjalanan yang memakan waktu beberapa minggu dari Spanyol ke Karibia? Bagaimana tuh caranya? Oke. Karena ya mengingat durasi perjalanan, pelaut Spanyol yang terjangkit cacar sebelum keberangkatan kemungkinan besar meninggal sebelum mencapai tujuannya. Selain itu, paparan sinar matahari tropis selama perjalanan laut itu mengurangi kelangsungan hidup virus cacar ini. Nah, karena alasan inilah butuh 15 tahun setelah pelayaran pertama Columbus sebelum cacar mendapatkan pijakan di Amerika. Nah, seperti yang dicatat oleh para sejarawan, cacar adalah penyakit yang mematikan, tetapi hanya berlangsung singkat pada setiap pasien. Karena cacar tidak memiliki inang non-manusia. Jadi si cacar ini tuh ya nggak bisa ditemukan di hewan gitu. Harus inangnya itu ya manusia. Nah, penyakit ini tuh menyebar dengan mudah melalui udara dengan masa inkubasi sekitar 12 hari antara infeksi awal dan gejala awal yang tampak ringan. Nah, Gua People, pada tahun 1493, Columbus itu membawa 1.300 orang untuk menjajah Hispaniola. Kalau sekarang itu menjadi Republik Dominika dan Haiti. Nah, dengan tujuan mendirikan pemukiman permanen, penduduk asli dan badai setempat itu ya, menghambat kemajuan awal. Namun akhirnya pemukiman itu berhasil didirikan. Hispaniola, Kuba, Puerto Rico, serta pulau-pulau Karibia lainnya itu dihuni oleh orang Spanyol. Untuk apa mereka ada di sana? Yaitu untuk mengoperasikan tambang dan perkebunan baru. Nah, para penakluk ini mempekerjakan penduduk asli ya, memperlakukan mereka dengan sangat brutal. Menurut Jonathan B. Tucker, tingkat kematian yang tinggi akibat kerja paksa ini menguras populasi penduduk asli. Sehingga orang-orang Spanyol ini mengimpor budak dari Afrika untuk menggantikan mereka. Karena banyak budak Afrika berasal dari wilayah endemik cacar, nah para budak ini akhirnya membawa penyakit tersebut ke Amerika. Oke, selanjutnya nih, pada tahun 1503, orang Spanyol mulai mengimpor sejumlah besar ya budak Afrika untuk bekerja di ladang pertanian dan tambang di permukiman baru mereka. Kemudian pada tahun 1507, epidemi cacar pertama melanda nih, memusnahkan suku di Hispaniola. Epidemi tersebut akhirnya mereda, tetapi jumlah tenaga kerja pribumi itu telah menyusut drastis. Dengan demikian, orang Spanyol membawa semakin banyak budak nih untuk menggantikan pekerja pribumi. Dan setiap kapal itu membawa risiko epidemi lainnya. Nah, populasi budak pun segera melampaui populasi penjajah Spanyol. Pada bulan Desember 1518, cacar muncul lagi nih. Awalnya itu di antara budak Afrika yang diperbudak di tambang-tambang Hispaniola. Pada bulan Mei 1519, sepertiga penduduk asli yang tersisa di Hispaniola itu meninggal karena cacar. Namun penyakit itu tidak hanya menyebar di pulau itu. Penyakit tersebut juga menyebar ke Kuba dan kemudian ke Puerto Rico, menewaskan setengah penduduk asli di pulau-pulau tersebut. Namun cacar segera dibawa nih ke daratan Amerika Utara dan menimbulkan malapetaka yang lebih parah bagi penduduk asli di sana. Kita lanjut nih di tahun yang sama ya, tepatnya pada tanggal 22 April 1519. Armada 11 kapal Spanyol yang telah berlayar ke utara di sepanjang pantai Teluk Meksiko bagian timur itu menjatuhkan jangkar di tempat yang sekarang dikenal sebagai negara bagian Veracruz di bawah komando petualang Spanyol Hernán Cortés. Kapal-kapal ini membawa 450 tentara, 100 pelaut, dan 16 kuda. Setelah menjalin hubungan dengan penduduk asli setempat, dia tuh mendirikan La Villa Rica de la Veracruz yang kini dikenal sebagai Pelabuhan Veracruz. Tujuan utamanya adalah untuk bekerja keras ke arah barat, masuk ke pedalaman benua untuk bertemu dengan Moctezuma, yaitu kaisar dari kekaisaran Aztec yang besar di ibu kotanya, Tenochtitlan. Dalam perjalanan menuju barat, Cortés ini menjalin aliansi dengan banyak penduduk asli. Pada tanggal 8 Agustus 1519, dia tuh meninggalkan Teluk ya bersama pasukan Spanyol dan pelayan pribumi dari Kuba, lalu bersama juga dengan pasukan sekutu pribumi. Pada bulan November, mereka itu tiba di ibu kota Aztec, Tenochtitlan ya.
Sepanjang jalan, mereka harus bertempur melawan beberapa suku asli yang menantang. Sementara, penduduk asli lainnya itu bergabung dengan pasukan Spanyol. Nah, ketika akhirnya Cortés ini bertemu dengan Moctezuma, para pemimpin Aztec nih mulai curiga terhadap niat Cortés. Moctezuma ini dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Dan akhirnya, para pemimpin Aztec ini di Tenochtitlan itu memilih Cuauhtémoc, keponakan Moctezuma, sebagai pemimpin baru. Cuauhtémoc ini adalah seorang jenderal yang brilian dan sangat yakin bahwa pasukannya ini dapat mengalahkan pasukan para penjajah. Nah, intrik si Cortés ini akhirnya memuncak dalam konfrontasi langsung, di mana ia dan pasukannya ini dikepung di dalam ibu kota Aztec pada malam 30 Juni hingga 1 Juli. Suku Aztec melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Cortés dan menimbulkan kerugian besar. Malam peperangan ini dikenal sebagai La Noche Triste atau malam kesedihan. Banyak tentara tenggelam di Danau Texcoco saat mencoba melarikan diri dengan kapal. Nah, Cortés dan pasukannya ini melarikan diri lagi nih dari ibu kota dan mengalami kerugian yang luar biasa. Nah, ketika dikejar oleh pasukan Aztec, Cortés ini melarikan diri ke Tlaxcala untuk mendapatkan bala bantuan. Nah, pada 8 Juli 1520, pasukan Cortés bertemu dengan pasukan besar yang terdiri dari hampir 200.000 orang Aztec yang dikirim oleh Cuauhtémoc. Nah, dalam pertempuran Otumba, pasukan Spanyol berhasil memperoleh kemenangan yang telak, yang akhirnya mematahkan pengejaran pasukan Aztec. Nah, saat mendekati Tlaxcala, pasukan Spanyol ini diterima oleh sekutu pribumi mereka dan diberi perlindungan. Nah, sementara itu, Diego Pelagia de Cuellar, gubernur Kuba, yang merasa iri terhadap keberhasilan Cortés, mengirim ekspedisi lain di bawah komando Panfilo de Narváez untuk menangkap Cortés. Ekspedisi ini meninggalkan Kuba pada awal Maret 1520 dan mendarat di Cempoala, dekat Veracruz pada tanggal 23 April 1520. Karena ada berita nih si Narváez ini akan menyerang ke Tenochtitlan. Nah, akhirnya si Cortés ini meninggalkan kontingennya di Tenochtitlan dan pergi untuk menghadapi Narváez. Ia berhasil mengejutkan pasukan Narváez, mengalahkan mereka dan membawa sebagian besar anak buahnya untuk bergabung dengan pasukannya. Oke, menurut beberapa sumber termasuk De Ardios dan Smith ada seorang budak Afrika dalam rombongan Narváez bernama Francisco de Baguay adalah orang pertama yang membawa cacar ke daratan Amerika. Akhirnya nih, dari bulan Mei hingga September 1520, cacar ini menyebar perlahan ke pedalaman, mencapai Tenochtitlan pada bulan September atau Oktober. Nah, disinilah terjadi kengerian, Go People. Oke, jadi ketika orang-orang Spanyol ini beristirahat untuk memulihkan diri di Tlaxcala, jadi si Cortés dan anak buahnya ini bertanya-tanya, kenapa nih pasukan besar dari Tenochtitlan ini tidak mengejar mereka, dan si suku Aztec ini kok tidak menyerang lagi Tlaxcala gitu loh. Sehingga memberikan orang-orang Spanyol ini dan sekutu mereka waktu yang berharga untuk pulih dari kekalahan pada perang La Noche Triste. Nah, kemudian si Cortés ini mengetahui bahwa wabah cacar itu telah menghancurkan Tenochtitlan. Nah, di sini cuy, yang ngerinya tuh di sini. Jadi mereka tuh kan awalnya mau ngejajah, terus si Cortés ini kan pasukannya kalah tuh sama pasukan Aztec. Tapi karena ada seorang budak dari Afrika yang membawa cacar ke Tenochtitlan, oke. Nah, akhirnya si orang-orang Aztec ini tuh kena cacar cuy. Yang harusnya mereka itu menang gitu loh, melawan pasukannya si Cortés ini. Wabah cacar ini merebak nih di Tenochtitlan sekitar September 1520. Berlangsung setidaknya selama 70 hari. Nah, wabah ini akhirnya melumpuhkan sebagian besar penduduk kota, membuat banyak orang itu tidak mampu bergerak. Banyak yang meninggal akibat penyakit itu sendiri. Nah, sementara sebagian lainnya itu meninggal karena kelaparan. Dikarenakan juga nih tidak ada yang cukup sehat untuk mengumpulkan atau menyiapkan makanan gitu. Beberapa orang yang terkena cacar lalu sembuh. Nah, ternyata mereka itu biasanya nih menderita bekas luka parah gitu loh. Dan sejumlah besar diantaranya itu kehilangan penglihatan. Gitu cuy. Gua People, lamanya wabah itu memberi Cortés dan pasukannya waktu istirahat yang sangat dibutuhkan untuk mengatur ulang dan mempersiapkan serangan balik.
jika tidak ada wabah, ya dipastikan nih suku Aztec ini dengan potensi perang mereka yang tidak terganggu itu, para prajurit mereka itu sangat bersemangat sekali dengan perasaan ingin menang. Ya pasti nih dapat mengejar orang-orang Spanyol dan mengalahkan mereka. Namun sekali lagi gua people, wabah itu menguras daya tahan Tenochtitlan untuk bertahan hidup dari serangan Spanyol. Nah, si pasukan Cortés ini akhirnya meninggalkan Tlaxcala pada tanggal 26 Desember 1520 dalam perjalanannya menuju ibu kota Aztec. Nah, dengan pasukan yang telah dibangun kembali ini, yang terdiri dari 600 tentara Spanyol dan antara 110.000 hingga 150.000 prajurit dari Meksiko. Nah, si Cortés ini bermaksud ya menduduki kota Texcoco dan memblokade Tenochtitlan dari sana. Pada bulan Mei 1521, pasukan Spanyol ini kembali dengan sekutu pribuminya ke Tenochtitlan dan berhasil merebut ibu kota Aztec setelah 3 bulan. Ya kalian tahu lah, dalam keadaan ya si kota Aztec ini sedang terkena cacar gitu. Akhirnya pada tanggal 13 Agustus 1521, setelah beberapa pertempuran yang menentukan dan pengepungan selama hampir 80 hari, Tenochtitlan itu menyerah. Dan akhirnya orang-orang Spanyol mengumumkan kemenangan mereka atas Kekaisaran Aztec. Sebetulnya sih Spanyol ini tidak fair ya, orang lagi pada sakit kok diserang gitu loh. Ngeri cuy, ngeri. Ini gambaran setelah peperangan cuy. Nah, ketika kota itu jatuh, kota Aztec itu jatuh, jalan-jalan, alun-alun, rumah-rumah dan lapangan itu dipenuhi dengan mayat. Sehingga hampir mustahil untuk melewatinya cuy. Kebayang nggak tuh? Bahkan si Cortés ini tuh sakit cuy, karena bau busuk di hidungnya gitu. Ngeri banget cuy. Banyak nih anak buah Cortés yang pernah terkena cacar saat masih anak-anak ya, ketika mereka itu di Spanyol. Sehingga ya sebagian besar nih tentara Spanyol ini memiliki kekebalan tubuh gitu loh. Dan bahkan nih Hopkins ya mencatat bahwa perbedaan kekebalan tubuh mereka ya terhadap cacar itu ya meningkatkan rasa hormat yang mereka rasakan dari orang-orang Indian yang kehilangan semangat. Jadi si orang-orang Indian ya, orang ya suku Aztec ini, mereka tuh udah kehilangan semangat lah. Karena saking sulitnya untuk menyembuhkan penyakit ini gitu pada masanya. Pada tahun 1519, Kekaisaran Aztec merupakan wilayah multietnis dan multibahasa yang membentang lebih dari 80.000 mil persegi di seluruh Meksiko bagian tengah dan selatan. 15 juta orang tinggal di 489 komunitas di 38 provinsi dan memberikan penghormatan kepada Kaisar Moctezuma II. Ketika cacar tiba di Meksiko, Kekaisaran Aztec terbukti menjadi jalur penyebaran cacar ke komunitas di utara dan selatan Kekaisaran yang luas tersebut. Kekaisaran Aztec juga nih dikenal sebagai aliansi tiga Tenochtitlan, Tlacopan dan Texcoco, serta tetangganya suku Maya di Tenggara dan Kekaisaran Purépecha di barat laut. Ya, go people, jadi si penduduk asli Meksiko ini merupakan salah satu yang pertama di Amerika yang mengalami epidemi cacar yang mengakibatkan banyak sekali orang meninggal karena penyakit tersebut. Nah, oke, sekarang kita lihat nih korban itu ada berapa sih? Nah, pada tahun 1520, gelombang pertama cacar ya di Meksiko ini menewaskan sekitar 5 hingga 8 juta orang. Nah, barulah dari tahun 1545 hingga 1576, sekitar 17 juta orang mungkin telah meninggal karena cacar dan penyakit lainnya. Banyak juga nih kematian pada gelombang kedua itu diperkirakan bukan hanya oleh cacar, tetapi disebabkan juga oleh demam berdarah. Nah, ketika bangsa Spanyol menaklukkan Meksiko dan menaklukkan Kekaisaran Aztec, mereka memiliki sekutu yang tangguh ya, yaitu cacar cuy. Jadi bukan asli mereka itu tangguh, tetapi ya inilah penyakit yang meluluhlantahkan Meksiko dan ya membantu Spanyol untuk mengalahkan Meksiko gitu. Jadi ya kita hanya bisa menebak aja apa yang mungkin terjadi jika cacar tidak melemahkan populasi pribumi seperti yang terjadi ini cuy. Ya, bagaimana lagi? Epideminya itu sudah terjadi ya cuy.
Cuman ya gue ingin meminta pendapat kalian lah sebagai orang yang berkeperimanusiaan gitu loh. Apakah adil, apakah fair enggak sih ketika orang-orang Aztec ini terkena cacar, si Spanyol ini malah menyerang gitu loh. Kayaknya sih menurut gue tidak fair cuy. Aduh. Ya, bagaimana menurut kalian lah tentang hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, cukup sekian untuk konten kali ini. Gua Amir Pasha undur diri. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tongkrongin terus Kalarinai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.